mengkaji tentang data keluarga itu, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia, Nanti Mbak. waktunya sekitar 20-25 menit ya, Bu. Iya, Mbak. Untuk data yang pertama nanti saya akan menanyakan tentang identitas keluarga Ibu. Untuk suaminya Ibu namanya siapa ya? Bapak Ismail, Usianya Bu? 38 tahun. Untuk pendidikan terakhir SMP, Mbak. untuk agamanya Ibu Islam. Sukunya memakai Jawa ya? Jawa, Mbak. Untuk pekerjaan saat ini suaminya Wira swasta, Mbak. swasta. Tinggalnya di daerah mana ya, Bu? Di Desa Kandang Mas, Mbak. Saat ini di rumah sama siapa? Bertiga, Mbak. Saya, suami saya, terus sama anak saya. Untuk Ibu sendiri usianya berapa? 34 tahun. Untuk agamanya Islam ya? Islam. Pendidikan terakhir SMP, Mbak. SMP. Untuk pekerjaan saat ini Di rumah tangga, Mbak. untuk adiknya sendiri itu namanya siapa ya, Bu? Namanya siapa adik? Langit Amdan Saputra. Raden Saputra ya. Panggilannya siapa biasanya? Mas kecil. Umurnya Bu? Usianya 8 tahun. 6 tahun. Berarti ini usia sekolah ya, Bu? SD ya? Sekolah, kelas 2 SD. 2 SD. Ini anak pertama ya, Bu? Anak pertama baru satu ini, Mbak. Ini nanti saya akan menanyakan tentang genogram itu untuk keluarga itu. Jadi Ibu sendiri itu anak keberapa dari bersaudara ya? Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Kalau suami Ibu Yang berapa saya bersaudara? anak keempat dari 6 bersaudara. Anak pertama ini laki-laki ya, Bu? Laki-laki. Kalau boleh tahu orang tua Kalau orang tua saya masih ada semua. masih ada semua. Tapi kalau dari suami Kalau dari saya suami. sudah wafat semua, sudah Wafat. almarhum. Untuk suku bangsa yang digunakan dalam sehari-hari pakai Jawa Indonesia ya, Bu? Jawa. Untuk bahasa yang digunakan biasanya Bahasa Jawa, keluarganya Mbak. Jawa. Campur Indonesia. Campur. Sedikit-sedikit. Apakah ada budaya yang mempengaruhi dalam keluarga Ibu? Nggak ada. Untuk keagamaan biasanya yang dilakukan apa itu aktivitasnya sehari-hari? Paling sholat jamaah di musola. Ya seperti itulah, Mbak. Untuk aspek spiritual, apakah ada masalah dalam keluarganya? Nggak ada. Tidak ada. Untuk biasanya yang mencari nafkah itu Ibu akan Bapak. ya. Ya. Pendapatan biasanya yang diperoleh 1 bulan kira-kira berapa, Bu? 1 bulan ya kira-kira 2 sampai 3 juta. Biasanya segitu itu untuk kebutuhan sehari-hari dalam 1 bulan itu cukup apa tidak? Ya dicukup-cukupin, Mbak. Kadang ya cukup, kadang ya nggak cukup. Sekarang saya akan mengaji mengenai perkembangan dan riwayat keluarga Ibu. Perkembangan keluarga saat ini, Ibu memiliki anak 1 ya, Bu? Anak 1. Apakah ada program-program gitu, Bu? Mau merencanakan gitu untuk Ya, anak yang kedua? ya ini masih menunggu, Bu, tapi masih KB.
Untuk riwayat keluarga inti, apakah keluarganya pernah mengalami hipertensi atau kolesterol gitu, ada kan Bu? Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada ya. Sehat semua ya Sehat Bu? semua. Untuk riwayat keluarga sebelumnya Nggak ada, Mbak. nggak ada Sehat-sehat juga, semua. Nggak sehat. ada yang Alhamdulillah, punya Bu. penyakit. Ini ibunya tinggal di rumah sendiri atau masih sama keluarga yang lain? Di rumah Di sendiri. rumah sendiri. Berarti milik perorangan sendiri. Iya, milik sendiri. Untuk kondisi penerangan di rumah ini cukup nggak Bu? Penerangan Iya cukup. cukup. Ventilasi juga cukup ya, Cukup. pencahayaan. Untuk model bangunan kira-kira rumah ini berapa meter gitu? Ya, Kira-kira Bu, kira-kira ya. tahanan gitu. Ya, nggak terlalu besar lah, Mbak. Ya segini, 2 kamar, terus kamar mandi, dapur, ruang tamu 1. Udah segitu. Di rumah ini belum disebutin Bu ada apa aja? Ada kamar tamu, Kamar tamu, 2 kamar tidur, 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, 1 kamar mandi, 1 ruang keluarga. 1 ruang keluarga. Udah. Kamar mandinya itu untuk WC-nya itu jadi satu apa sendiri-sendiri? Jadi 1. Jadi satu. Biasanya kalau untuk pembuangan limbah gitu, airnya itu dibuang kemana? Airnya itu langsung mengalir ke selokan itu, Mbak. Jadi nanti langsung ke gorong-gorong desa gitu. Ini langsung ke selokan. Untuk airnya biasanya itu kalau mandi, kalau buat makan, biasanya itu pakai air apa? Dari PDAM. Air PDAM ya. Kebanyakan berarti di sini itu memakai PDAM gitu Bu. Iya. Untuk pengelolaan sampah biasanya itu kalau apa punya sampah gitu biasanya dibakar atau ditaruh di mana gitu. Kalau yang plastik-plastik itu dibakar, Mbak. Untuk yang plastik dibakar ya Bu. Iya. Kalau yang kayak basah ya Kalau yang basah-basah itu biasanya dibuat pupuk di kebun gitu, Mbak. pupuk. Biasanya untuk keamanan di sekitar sini itu apa Bu? Untuk keamanan apakah ada ronda atau Roda, gimana? terus siskamling. Terus ini ya, Mbak, ada ini waktu Covid ini ada program itu jaga tonggo. Oh ada juga tangga untuk COVID ini ya? Iya. Untuk di lingkungan sekitar ini untuk kepadatan penduduk itu apakah penuh Bu di sekitar Kalau di ini? sini ya penuh, Mbak, padat penduduknya. Padat, ya. Dari antara rumah satu dengan yang lain Berdekatan, Mbak. berdekatan. Untuk kondisi jalan di depan rumah gitu, jalannya Jalan masih udah bagus, Mbak, udah jalan aspal. ada jalan aspal. Ini itu kan rumahnya di pinggir jalan gini ya, itu polusinya kira-kira sedikit atau banyak yang dirasakan? Alhamdulillah ini kan jalan di dalam ya, Mbak, jadi polusinya nggak begitu banyak, nggak ada, sedikit lah. Sedikit ya Bu. Biasanya mayoritas pekerjaan di sini tuh untuk bapak, untuk ibunya biasanya itu rata-rata kerjanya apa ya? Kalau ibu-ibu di sini ya banyak yang pabrik ya, Mbak. Pabrik. Untuk bapaknya Kalau biasanya bapak-bapak ya biasanya wira swasta. wira swasta, ada yang bangunan, ada yang ya banyak lah, Mbak, macam-macam. Macam-macam. Untuk fasilitas yang tersedia di sekitar rumah itu biasanya apa Bu? Fasilitas kesehatan biasanya ya. Posyandu. Posyandu. Terus ini ya dekat puskesmas kok. Nah, dekat puskesmas. Posyandu balita dan lansia ya Bu. Balita dan lansia. Untuk insiden kejahatan di sekitar sini nggak ada? Nggak ada, aman. Aman ya. Untuk aktivitas perkumpulan biasanya itu 1 minggu itu diadakan kayak perkumpulan Pengajian, Mbak. atau apa Kalau gitu. malam Jumat itu ada yasinan. Terus bapak-bapak itu juga ada tahlilan. Jadi bapak ibu juga tiap minggu 1 Iya. kali itu ada acara rutin Ada gitu acara ya. rutin. Kalau boleh tahu ibu lama tinggal di sini berapa tahun ya? Atau berapa 2 tahun, Mbak.
Baru 2 tahun. Di sini apakah ada keluarga yang dekat dari tempat tinggal ibu sini? Ada. Ada. Banyak ya, Banyak. berarti masih satu desa gitu banyak. Masih satu desa ini, samping ini kan semuanya kerabat semua. Keluarga dan masyarakat gitu baik atau tidak ibu Alhamdulillah baik semua. saling membantu Saling gitu ya, membantu, satu gotong sama royong. lain. Untuk pola komunikasi biasanya kalau komunikasi sama tetangga, keluarga itu gimana ibu? Apakah ada masalah atau gimana? Tidak ada Nggak masalah ada, Mbak, baik. semuanya baik-baik. Misal ya bu, di sini kan ibu mempunyai masalah, keluarga besarnya yang membantu itu biasanya siapa? Kalau dalam keluarga mempunyai masalah gitu. Kalau ada masalah dalam keluarga ya biasanya saya musyawarah dengan bapaknya. Musyawarah Ya. dengan bapak ya. Berarti untuk mengambil keputusan itu biasanya dikatakan oleh suaminya. Biasanya bersama atas kesetujuan bersama. Udah ya dek. Ini suhunya 34,8 normal ya dek. Untuk Melina, permisi adik saya periksa terlebih dahulu ya tangannya. Normal ya dia ini, untuk dirinya normal, rasanya juga normal. Untuk status bicara agak sedikit kesusahan ya gara-gara adiknya sakit gitu, untuk bicaranya gitu agak susah. Iya. Status emosinya normal ya, terkendali. Untuk orientasi kayak bicara normal, proses berpikir untuk adiknya baik ya. Baik. Iya, bicara sedikit ada masalah. Untuk kukunya boleh lihat adik, untuk tangannya yang satu tuh baik, bersih. Bersih. Bentuk dan sensori adik bisa saya lihat terlebih dahulu. Baik, normal. Untuk rambutnya hitam ya bu, tidak ada ketombe ya dek. Tidak ada. Adik bisa saya lihat matanya. Untuk matanya sekiranya tampak bersih, normal. Untuk hidungnya bisa dibuka dek, maskernya bersih, tidak ada polip ya, tidak ada polip, tidak ada stres. Untuk telinganya antara kanan dan kiri simetris, tidak menggunakan alat pendengaran ya bu. Bisa lihat deh, tidak ada serumen. Untuk mulutnya bisa dibuka adik, mau lihat giginya, mulutnya. Giginya tampak agak kotor ya bu. Itu loh Mbak, kalau disuruh sikat gigi itu kalau mau tidur itu susah. Oh, mau tidur susah. Susah, nggak mau sikat gigi. Bisa dibuka lagi dek, saya lihat apakah gitu coba. Oh, agak berlubang dan bengkak ya bu. Iya. Untuk lehernya adik normal, tidak ada pembesaran pada tiroid.
Untuk dada antara kanan dan kiri simetris. Udah ya dek. Ini suhunya 34,8 normal ya dek. Untuk Melina, ini sih adik saya periksa terlebih dahulu ya tangannya. Normal ya dia ini, untuk dirinya normal, karena ini juga normal. Untuk status bicara agak sedikit kesusahan ya gara-gara adiknya sakit gitu, untuk bicaranya gitu agak susah. Iya. Status emosinya normal ya, terkendali. Untuk orientasi gaya bicara normal, proses berpikir untuk adiknya baik ya. Gaya bicara sedikit ada masalah. Untuk kukunya boleh lihat adik, untuk tangannya yang satu tuh baik, bersih. Bentuk dan sensori adik bisa saya lihat terlebih dahulu. Baik, normal. Untuk rambutnya hitam ya Bu, tidak ada ketombe ya dek. Tidak ada. Adik bisa saya lihat matanya. Untuk matanya sekiranya tampak bersih, normal. Untuk hidungnya bisa dibuka dek, maskernya bersih, tidak ada polip ya, tidak ada polip, tidak ada sekret. Untuk telinganya antara kanan dan kiri simetris, tidak menggunakan alat pendengaran ya Bu. Bisa lihat dek, tidak ada serumen. Untuk mulutnya bisa dibuka adik, mau lihat giginya, mulutnya. Giginya tampak agak kotor ya Bu. Itu loh Mbak, kalau disuruh sikat gigi itu kalau mau tidur itu susah. Oh, mau tidur susah. Susah, nggak mau sikat gigi. Bisa dibuka lagi dek, saya lihat apakah gitu coba. Oh, ada gak berlubang dan bengkak ya Bu. Iya. Untuk lehernya adik normal, tidak ada pembesaran pada tiroid. Untuk dada antara kanan dan kiri simetris, sama seluruh lapang paru, bunyi vaskuler normal. Untuk dada normal. Untuk perut tidak ada massa ya dek, tidak ada massa, tidak ada lesi. Untuk genitalia dan anus normal. Ekstremitas normal, tidak ada varises ya Bu, gak mempunyai varises ya adiknya. Kalau semuanya tuh alhamdulillah baik, nggak cuma sakit gigi aja. Gitu ya. Adik biasanya kalau sikat gigi itu berapa kali ya? Gak gitu, jarang gitu ya. Kalau bisa itu gosok gigi terus. Biasanya ya, kalau habis makan, pas kalau mau mandi. tidur gitu, gosok gigi biar giginya nggak sakit ya. Untuk ekstremitas atas dan bawah normal, tidak ada lesi, edema, tidak ada. Untuk batang otot juga normal.
Untuk data keluhan yang dirasakan adik, yang dirasakan adik, giginya sakit, ya, sakit. Gara-gara bentak itu tadi ya. Nah, itu anak kecil kan sukanya Iya, makan permen banyak, jadi coklat. keseringan. Keluhan utama yang dirasakan adik tadi itu ya apa, sakit gigi gitu ya, gara-gara banyak makan permen gitu. Berarti adik punya penyakit karies gigi, sakit gigi. Jadi adiknya itu kalau tidur harus gosok gigi sering-sering gitu habis makan. Kalau bisa 3 hari, 1 hari itu 3 kali atau lebih juga gak apa-apa kalau bagus. Iya deh. Kemampuan keluarga dalam mengenali masalah sama anak sakit, biasanya ibu memberikan obat di apotek gitu ya bu. Iya, Di apotek dan minuman tradisional tadi seperti air garam, Kumur sama air garam. berkumur. Untuk kemampuan keluarga dalam mengambil keputusan, diputuskan bersama siapa itu biasanya? Keluarga sama suami. Bersama-sama ya, sepihak gitu. Untuk kemampuan keluarga merawat, biasanya sama diberikan tadi gitu ya bu, diberikan. Kalau sakit diberikan obat gitu. Kalau udah dikasih obat terus nggak sembuh-sembuh baru terus diperiksa. Tapi jarang diperiksa. Jarang. Paling ya cuma obat sama kumur itu tadi sama air garam. Untuk kemampuan keluarga modifikasi lingkungan, untuk lingkungan di sekitar rumah pencahayaan bagus, sudah menurut saya udah bagus bu. Tapi untuk kemampuan keluarga memanfaatkan pelayanan kesehatan, biasanya keluarga itu mempunyai BPJS atau enggak ya? Ini nggak punya mbak. Nggak punya BPJS ya, sehingga bayar sendiri. Membayar gitu ya, Bu. sendiri kalau. Hmm,